Pengalaman kami mencoba menarik harta karun oleh Bang Pilot, setelah menyusun rencana, regu pemburu harta karun yang terdiri dari aku, Tuan Sofyan Hadi, dan Pagurawan, Tuan Maronda. Sinaga dan Amri Herlambang bergerak menuju titik sasaran pada pukul 2 sore. Cuaca yang renyai-renyai basah diselingi gerimis membuat kami kesulitan menembus padang ilalang yang membentang luas. Jalan yang licin dan sempit kami lalui dengan gagah, laksana harapan kami yang membuncah. Setelah hampir 2 jam berjalan kaki mendaki anak gunung rantai, kami pun sampai di depan Gua Tualang. Gua itu terletak di bantaran dua sungai, atau pertemuan dua anak sungai, yakni Sungai Tualang dan Sungai Limau Manis. Suasana angker langsung terasa begitu kami tiba. Mulut gua yang sempit dan basah membuat aku berpikir ulang bila akan memasukinya. Aku mengedarkan pandangan ke sekitar tempat itu. Tepat di atas gua, tumbuh sepohon nibung tua berduri panjang-panjang dan sepohon dadap. Akar pohon dadap itu berjuntayan seolah menghiasi dinding depan gua. Agak ke selatan adalah onggokan kerimbunan semak pohon kecubung hutan. Sementara di sebelah barat lambaian pucuk pohon sendorai terlihat angkuh menjulang. Derum air terban di bagian hilir membuat aku mau tidak mau harus menoleh ke kanan. Ternyata sekira 100 meter ke hilir adalah sebuah bendungan peninggalan zaman Belanda. Bendungan tua itu seolah asyik melapuk dalam pelukan kabut yang mulai turun. Kita harus bergegas, kata Tuan Maronda. Ia adalah yang tertua di antara kami, sekaligus sebagai paranormal kosen. Ia membawa murid tertuanya, Tuan Sofyan Hadi untuk membantunya mengangkat harta karun yang kami idam-idamkan. Bayangan bongkahan logam mulia dan batu permata sudah menghiasi pelupuk mataku. Kalau berhasil, maka cita-citaku untuk bisa menikah lagi atau berpoligami tentu akan kesampaian. Senyum manis Asiah Nur, janda molek dengan 2 anak, rasanya makin lekat terlukis di puncak relung-relung harapan. Kami pun mulai menyeberangi sungai berarus lumayan deras itu. Syukurlah dalamnya hanya sebatas lutut. Tak menghabiskan waktu 10 menit, kami semua selamat sampai di tujuan. Sesampai di depan mulut Gua Tualang, santar tercium semerbak bau dupa. Aku tercekat, tanganku sontak menggenggam erat warang kaki Samudro, keris kuno dari zaman Mataram pemberian mendiang kakek. Tuan Maronda merengkapkan kedua tangannya sembari membaca doa-doa. Aku sendiri dalam hati merapalkan ajian doa cemeti neraka Nabi Sulaiman warisan almarhum Atuk Haji Muhammad Saragih. Namun tiba-tiba Tuan Maronda berhenti merapal doa lalu menatapku tajam. Jangan baca dulu doa itu, kita bukan mau berperang dengan mereka, Tuan Maronda menegurku. Aku melengak kaget, bagaimana pula orang tua ini bisa tahu ajianku, aku membatin. Doa cemeti neraka Nabi Sulaiman itu memang doa khos untuk membumi hanguskan jin dan syaitan. Jika dibaca sambil dimakrifatkan sebagai cemeti neraka, dengan niat menghancurkan makhluk halus, maka jin Ifrit dari Gunung Himalaya pun akan hangus kalau tidak lari terbirit-birit. Tuan Sofyan Hadi kulihat tersenyum simpul. Aku pun menurunkan makom zikir dari tangan kembali ke kolbu. Tanganku yang tadi memerah, kini berangsur normal kembali. Lalu aku meneruskan zikir wasilah saja, untuk berjaga-jaga. Tuan Maronda kembali berkonsentrasi, matanya terpejam bersamaan dengan mulutnya yang terkatup rapat. Aku tahu bahwa ia sedang mencoba menghubungi makhluk halus penunggu goa itu melalui telepati lintas kosmik. Komunikasi ini sangat perlu, guna mengetahui situasi dan kondisi serta kondisi sebenarnya. Memang, jika permintaan orang halus itu tidak berat dan bisa ditolerir, maka kami seharusnya tidak memilih jalan kekerasan. Ini adalah pakem lama yang mengatur istiadat hubungan antara dua dimensi. Tapi kalau makhluk halus penunggu harta karun itu menolak menyerahkan, atau mengajukan persyaratan yang tak mungkin dipenuhi, misalnya minta ayam blorok alias minta nyawa orang, maka kami baru boleh menabuh genderang menggali kapak peperangan dengan mereka. Sementara itu, Amri Herlambang yang terkenal dengan keahliannya memanggil dan mengusir binatang buas dan berbahaya, juga mulai bekerja. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke udara. Kedua tinjunya mengepal erat, lalu ia membuat gerakan berayun seperti menangkap sesuatu. Amri kemudian membuka genggaman telapak tangannya di depan aku dan Pagurawan. Aku melihat asap tipis bergerak ke atas dari telapak tangannya, dan ada bayangan sekilas selayang pandang, menggambarkan seekor ular derik berkepala 2 yang menggeliat pergi ketakutan. Dan cuma menggeleng diam.
Ia kagum pada kepandaian Amri. Tapi aku sendiri cukup menaruh hormat pada Dan Pagurawan. Ia adalah seorang ahli pengobatan tingkat karomah, kalau tak mau disebut tingkat setengah wali. Hampir semua penyakit aneh bisa ia obati, kecuali terminum racun. Dan dulu, biasanya, kalau kami mendapatkan kenalan atau saudara yang terkena racun jarak jauh atau santau, kami membawanya ke rumah Bang Sukirman. Bang Su, demikian kami memanggilnya, adalah spesialis ilmu penawar racun. Ia orang baik, baik sekali malah. Sayang, kini ia sudah wafat. Ia pergi dengan meninggalkan segudang budi baik yang tak akan pernah sempat kubalas. Lama juga Tuan Maronda berkomunikasi dengan alam lain. Nyaris 1 jam, aku sudah hampir kehabisan kesabaran, mengingat cuaca mendung yang kian pekat menggantung di ufuk barat daya. Sebentar lagi hujan, dan tak ada tempat berteduh kecuali gua kecil yang super angker ini. Aku bukan takut dengan makhluk halus penghuni gua itu, tetapi aku khawatir kami berlima tak akan muat di dalam sana. Karena aku sendiri belum tahu bagaimana suasana dalam gua tualang itu. Jujur saja, aku termasuk orang yang tak terlalu suka basa-basi. Prinsipku, kalau mereka mau kasih, ya kasih. Kalau tidak mau kasih, ya kalau kita berani, perang. Kalau gak berani, pulang. Ngapain lama-lama membujuk-bujuk jin gundul kepala peang itu? Tapi tentu saja aku segan mendahului Tuan Maronda. Dia masih terhitung paman guruku. Walau aliran kami sedikit berbeda, tapi dia lebih senior. Akhirnya Tuan Maronda membuka matanya, lalu menarik nafas panjang seraya menatap padaku. Mereka mau diganti dengan manisan dan bunga, katanya singkat. Lalu Amri dibantu dan Pagurawan pun membuka buntilan yang memang sudah kami persiapkan. Mereka lalu menyusun jamuan itu di atas sebuah batu datar di depan gua. Ada kembang setaman, minyak wangi, manisan dari madu, kemenyan putih, dan sebungkus rokok kretek serta 2 butir telur ayam mentah. Semuanya disusun beralaskan daun pisang emas yang masih muda. Kami berlima lalu pergi duduk di atas bebatuan besar yang menonjol untuk melepas lelah. Aku tiba-tiba teringat bahwa kami belum sholat asyar. Aku pun lalu berwudu pada aliran air sungai yang tak terlalu jernih itu. Perbuatanku segera diikuti 4 kawan lainnya. Kami naik ke dataran tebing sungai, lalu berjamaah di lapangan rumput kecil di seberang gua. Imamnya tentu saja Tuan Maronda, sementara yang iqomah adalah Tuan Sofyan Hadi. Kami tidak membuat azan karena sudah lewat waktu masuk asyar sedikit. Begitu selesai sholat, tiba-tiba terdengar deru air sungai datang bagaikan bah. Aku tercekat kaget, dari mana datangnya air sebegitu besar ini? Hampir pasti tidak ada hujan di hilir, karena langit putih bersih. Mendung memang ada menggantung, tapi jauh di sebelah hulu, mungkin di atas laut batu bara. Namun tak sampai 5 menit, air kembali surut dengan cepatnya. Setelah dirasa aman, kami pun lalu turun mendekati gua. Perjamuan terakhir, yang kami sediakan untuk para tetua gaib penjaga harta karun gua tualang sudah lenyap tak bersisa. Mungkin dilamun deras arus air. Dan Pagurawan memeriksa sekitar batuan itu. Tak ada tanda-tanda penyerahan harta karun. Amri akhirnya memutuskan masuk gua. Badannya yang kurus kecil pas-pasan saja dengan pintu gua yang kini diselaput lumpur tipis sisa banjir bandang tadi. Ia menyorotkan lampu senter ke sana kemari. Sementara kami mengawasi dari mulut pintu gua. Tapi sepertinya ruang gua itu kecil saja, dan tak juga ada tanda-tanda kemunculan harta karun. Akhirnya aku berinisiatif untuk menggeser batu sebesar kepala kerbau yang seolah menjadi landasan pintu masuk gua. Ya, ternyata di bawahnya ditemukan bertabur berbagai batu-batu akik seperti mata cincin aneka warna. Amri dan Dan berebutan mengaisnya, sementara Tuan Maronda dan murid seniornya diam saja, mematung melihat kami bertiga. Aku mendengus pelan sambil kertakan geraham. Aku tahu, ini adalah trik kuno yang dipakai jin penunggu harta karun manapun di belahan dunia ini. Jika mereka tak sanggup melawan para pemburu harta karun, maka mereka akan mengulur waktu sambil memindahkan batangan emas dan butiran-butiran permata berlian miliknya. Dan biasanya mereka melakukan tipuan dengan meninggalkan benda-benda tak berharga seperti batu-batu mulia mata cincin, keris-keris kecil, kitab Istanbul palsu dan lain-lain barang yang istilahnya cuma sekualitas Q3 atau Q4. Jika tak berpengalaman, seperti Amri Herlambang dan Dan Pagurawan, tentu gembira kesenangan karena merasa sudah berhasil. Padahal, itu cuma tipuan jin.
Aku marah. Zikir 12 kunaikkan. Makrifat kuputuskan kepada cambuk api neraka Nabi Sulaiman. Kedua tanganku merah membara, seiring wajahku yang terasa sangat panas. Tuan Syekh Maronda cuma menggeleng-geleng melihat keseriusanku melampiaskan emosi. Lalu ajian pandangan nur langit. 40 malaikat pun kubawakan, untuk melihat jin sasaran yang akan dicambuk. Sial, mereka sudah terlanjur lari terbirit-birit dari tadi. Yang tertinggal hanyalah bayi-bayi jin yang menangis ketakutan dan mereka yang cacat, juga ada 2-3 kakek moyang jin yang sekarat menunggu ajal. Betapapun marahnya aku, tak jua sampai hati melampiaskannya pada para bayi yang belum berdosa ini. Tapi aku juga harus segera melepas pukulan ini, sebab bila tidak, maka aku yang kena akibatnya. Maka kuambil keputusan, melepaskan pukulan cambuk api neraka ini ke 2 ekor jin tua. Bangka yang sedang sekarat itu. Duar, suara sekuat petir membahana di dalam gua itu. Kalau saja pertahananku tak kuat, tentu aku akan terkena dampaknya. Seketika ruang dalam gua itu pijar bercahaya kebiruan. Sejenak suasana hening, lalu kulihat kedua moyang jin tua bangka itu pun kini berubah menjadi butiran debu putih yang halus. Terbersit juga penyesalan karena sudah membunuh 2 jin gaek yang sedang sekarat. Namun apa boleh buat, sekali api dipasang, maka harus ada yang dibakar. Aku tergugu, seperti baru bangun dari menghayal atau bermimpi. Namun tiba-tiba ku dengar bisikan halus yang serak dan berat. Terima kasih cucu, kau sudah membantu Eyang yang sudah lebih dari 300 tahun sakit dan ingin mati tapi tak bisa-bisa. Suara itu perlahan melemah lalu hilang sama sekali. Sompret, pikirku. Dibunuh kok malah berterima kasih, tapi aku lega juga. Setidaknya rasa masyghul yang sempat hinggap kini sirna. Akhirnya, kami pulang dengan tangan hampa. Cuma Amri dan Dan yang kegirangan dengan batu-batu cincin dan keris-keris kecil tak berarti yang didapatnya di bawah batu gua tualang. Berhubung sudah dekat maghrib, Tuan Syekh Maronda menyuruh kami berpegangan satu sama lain. Ia di tengah-tengah, kami diminta memejamkan mata. Kami semua pun menuruti permintaannya. Sekira 5 detik kemudian, tubuh ini rasa melayang tanpa bobot, lalu kembali menjejak bumi. Sudah, kita sudah sampai, suara berat Tuan Maronda membuat kami membuka mata. Dan benar saja, kami sudah di depan pintu masuk ke desa kami. Aku terkaget-kaget, ternyata benar cerita Tuan Sofyan Hadi, bahwa gurunya menguasai ilmu lipat bumi. Dengan ilmu itu, perjalanan sejauh apapun, akan menjadi hanya satu langkah saja. Aku makin kagum pada Tuan Maronda, walaupun tadinya dongkol. Mendongkol karena kenapa ia tidak dari awal saja memaklumkan peperangan dengan para jin penunggu harta karun itu. Ya, paling tidak, sedikit banyak akan dapatlah hasil. Tidak hampa seperti ini. Suara Ismut mengalunkan azan maghrib terdengar syahdu. Kami pun berbarengan menuju masjid. Perut yang keroncongan masih kalah menyedihkan dibanding gagalnya rencanaku untuk mempersunting Asiyah Nur, si janda Bahenol, sebagai istri kedua. Walah, mungkin inilah hasil dari doa istriku pertama, Eira, yang tak mau dimadu. Sompret, cerpen ini adalah kisah nyata yang dibumbui sedemikian rupa. Tidak ada maksud melecehkan atau menghina apapun.